Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Firdaus. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap Pak dosen Pak Lutfi telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan pada penelitian skripsi saya pada hari ini. Untuk judul, saya mengambil pengaruh leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap harga saham pada PT AKR Corporindo Tbk pada periode 2015-2024. Untuk latar belakang, saya menggunakan objek pada PT AKR Corporindo ini sebagai objek penelitian saya dalam industri gas dan minyak. Lalu alasan saya memilih perusahaan ini terkait dengan mungkin ada permasalahan atau fenomena yang ada di perusahaan saya, seperti ada waktu itu ada macam pandemi COVID yang mana itu berpengaruh sekali pada pendapatan atau operasional pada perusahaan PT AKR tersebut. Untuk fenomena yang menjadi dasar penelitian ini adalah dinamika yang signifikan pada kinerja keuangan dan harga saham pada PT AKR Corporindo Tbk. Lalu memahami dinamika ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menavigasi kompleksitas investasi di PT AKR Corporindo Tbk dan perusahaan sejenis. Lalu perbedaan pergerakan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang pengaruh faktor pada pasar eksternal dan sentimen investor terhadap harga saham yang mungkin tidak selalu selaras dengan indikator kinerja fundamental. Selain itu, lingkungan ekonomi yang lebih luas termasuk suku bunga dan inflasi juga dapat memainkan penting dalam membentuk persepsi dan keputusan investor dalam membeli saham. Yang semakin memperumit hubungan antara metrik keuangan dan kinerja pasar, maka pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor makroekonomi ini sangat penting bagi investor untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi di pasar modal. Lalu berdasarkan permasalahan ini, maka penjelasan di atas penelitian ini tertarik untuk mengambil judul pada penelitian ini, yaitu pengaruh leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap harga saham pada PT AKR Corporindo Tbk tahun 2015 dan 2015 hingga 2025. 2015 hingga 2024. Lalu masuk ke bagian landasan teori atau variabel. Untuk variabel di sini saya mengambil 4 variabel, 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yang pertama itu ada leverage. Jadi leverage atau rasio utang perusahaan menunjukkan seberapa besar pembiayaan perusahaan berasal dari utang. Rasio leverage yang tinggi sering dikaitkan dengan risiko keberangkutan, namun juga dapat meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham jika dikelola dengan baik, menurut Putra dan Wijoyo 2022. Nah, saya mengambil penelitian pada leverage itu mengambil sampel debt, yaitu debt to equity ratio. Lalu yang kedua saya mengambil likuiditas. Jadi likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Nugroho dan Sari 2022 mencatat bahwa perusahaan dengan likuiditas yang tinggi cenderung stabil dalam menghadapi tekanan pada eksternal, sehingga lebih menarik bagi investor yang pada akhirnya mendobrak harga saham. Nah, pada likuiditas ini saya mengambil sampel pada ukuran rasio. Dan yang ketiga, saya mengambil ukuran perusahaan. Jadi ukuran perusahaan ini merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar. Jadi menurut Sari dan Laksmiwati 2024, semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin stabil perusahaan tersebut dalam menghadapi resiko eksternal.
Dan saya mengambil variable dependent itu harga saham. Jadi untuk harga saham merupakan representasi nilai perusahaan di mata investor yang terbentuk melalui mekanisme penawaran dan permintaan di pasar modal. Oke, untuk masuk ke bagian hipotesis, ya, jadi berdasarkan pada variabel-variabel di atas, maka sesuai dengan judul penelitian saya, yaitu menaruh X1 sebagai leverage, X2 likuiditas, X3 ada ukuran perusahaan terhadap Y harga saham. Maka saya akan membuat dugaan sementara atau hipotesis untuk menjawab rumusan-rumusan masalah atau menjawab masalah yang akan saya gunakan. Pada PPT saya yang di layar, saya sudah menjelaskan tentang terdapat pengaruh leverage dan yang lain-lain secara parsial dan secara simultan. Jadi hubungan antara DER terhadap harga saham itu bisa digambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban seperti pembayaran hutang. Oleh karena itu, rasio DER dianggap penting bagi perusahaan maupun investor yang akan menanamkan modalnya. Lalu yang kedua, saya mengambil current rasio. Itu bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan, apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Semakin baik nilai current rasio, maka akan semakin minat banyak investor yang akan melakukan investasi di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, apakah ada terdapat ukuran perusahaan? Jadi hubungan antara ukuran perusahaan dan harga saham ini, apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar satu satuan dan variabel yang lainnya secara konstan, maka harga saham itu akan mengalami peningkatan. Dan secara simultan diangkat oleh hipotesis yang keempat, atau secara keseluruhan, semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Oke, untuk hasil penelitian saya pada uji asumsi klasik, jadi pengertian uji asumsi klasik itu bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimasi linear yang baik atau tidak. Nah, untuk penelitian saya ini, melakukan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ya, bisa dilihat pada gambar ini nilai asymptotic itu violetnya itu lebih besar daripada 0,05. Bisa dilihat di sini ini ada 0,200. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Ya, saya mengucap. Lalu selanjutnya ada uji multikoliniteritas. Jadi langsung saja ya ke gambarnya. Jadi berdasarkan tabel yang di atas pada kolom tolerance nilai toleransi masing-masing variabel bebas debt to equity ratio sebesar 0,466 dan current ratio sebesar 0,88. Jadi semua angka tersebut di atas 0,1. Jadi pada kolom VFI dapat dilihat pada VFI masing-masing variabel debt to equity ratio sebesar 2,114. Ratio sebesar sama dan ukuran perusahaan sebesar 1,961. Jadi hasil output SPSS tersebut semua di bawah 10. Jadi dapat dibilang bahwa toleransinya di atas 0,1 dan di bawah 10, maka di dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinaritas. Oke, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, langsung saja difokuskan pada gambar. Jadi berdasarkan grafik di atas atau gambar, pola titik-titik pada scatter plot ini regresi menyebar dengan pola yang tidak jelas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi maka dalam regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dan yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Jadi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Bisa dilihat pada gambar tersebut.
Lalu selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis ini saya mengambil uji T, uji F, dan konfinisi determinasi. Yang pertama itu ada uji T. Jadi, pada gambar tersebut saya udah terangkan sebelumnya, sama dengan hasil ini. Di dalam uji T ini, dari hasil uji parsial konstanta, nilai T tabel dengan tingkat signifikan 0,05 dan derajat kebebasan dk N kurang K kurang 1 sama dengan 6 adalah sebesar D,2,446. Dan nilai T hitung bisa dilihat di sini konstan, itu 4,112. Maka 4,112 itu lebih besar daripada T tabel 2,446. Maka HA0 ditolak dan HA diterima. Berarti konstanta C ini berpengaruh positif secara statistik dengan sig 0,006 lebih kecil daripada 0,05. HA0 ditolak dan HA diterima. Lalu yang kedua ada hasil uji parsial, DER ya. Nah, bisa dilihat di tabel di sini dengan tingkat signifikan 0,05 dan derajat kebebasan dk N kurang K kurang 1 sama dengan 6 adalah sebesar 2,446. Dan nilai hitungnya di sini bisa dilihat 2,947. Jadi 2,947 itu lebih besar dari T table 2,446. Maka H0 ditolak dan H0 diterima. Berarti depth to equity berpengaruh positif secara statistik secara sig 0,026 lebih kecil dari 0,05. H0 ditolak dan H0 diterima. Lalu yang ketiga ada hasil uji parsial CR atau current ratio. Jadi nilai T tabelnya itu sama, yaitu sebesar 2,446 dan nilai T hitung itu ya 1,745. Bisa dilihat di tabel kurang A1 ini. Jadi, maka HA0 itu diterima dan HA ditolak. Berarti current ratio itu tidak berpengaruh secara statistik. Karena sig 0,132 itu lebih besar daripada 0,05. Dan yang keempat ada uji hasil parsial ukuran perusahaan. Nilai T bar itu sama, 2,4 Vanadium. Ya, nilai T hitungnya itu minus ya di sini ya, minus T tabel minus 4,54 itu lebih kecil dibanding T tabel 2,446. Maka H0 diterima dan H ditolak. Maka kesimpulan itu perusahaan ini berpengaruh negatif ya, negatif secara statistik. Menurut signaturnya 0,027 lebih besar daripada 0,05. Lalu selanjutnya ada uji F. Uji F ini secara simultan ya. Jadi berdasarkan di atas menunjukkan uji simultan F dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 5,617. Nah, ini F hitungnya. Dan untuk mencari F table itu pada sampel saya sudah menemukan jawabannya yaitu 4,74. Langsung aja ya, F table ke 4,474. Jadi berdasarkan tabel di atas, pengaruh antara debt to equity ratio, current ratio, dan ukuran perusahaan terhadap harga saham menunjukkan hasil F hitung 5,617 lebih besar dibanding 4,47 dengan taraf signifikasinya 0,035 lebih kecil 0,05. Maka disimpulkan DER CR dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham. Dengan kata lain, H0 ditolak dan H0 diterima.